Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Malam ini kita kembali bersekutu untuk membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 5. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami malam ini masih boleh kembali bersekutu untuk membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Rohul Kudus-Mu menyertai kami semuanya, supaya kami dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kita beri judul Memberitakan Kasih Kristus. Pelayanan Paulus memberi kita pelajaran yang sangat luar biasa. Paulus selalu memberitakan tentang kasih Kristus. Ketika Paulus menghadapi ancaman kematian dalam segala hal ditindas, hampir kehabisan akal, dia nyaya, dihempaskan, namun dia menyaksikan bahwa penyertaan Allah baginya selalu nyata. Padahal sebenarnya dia bisa membanggakan diri. Namun dalam setiap kesaksiannya, Paulus selalu menyaksikan kuasa Yesus yang menyertainya, bukan dari dirinya sendiri. Bahkan dia menyatakan bahwa dia hanyalah seorang hamba Kristus. Kenapa? Dia memberi sebuah pernyataan yang menarik. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Dia dan kita akan berkata-kata atau memberitakan Injil hanya karena dia dan kita percaya. Kita tidak akan berkata-kata atau memberitakan Injil bila kita tidak mempercayai Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar kesaksian pribadi bagaimana penyertaan Yesus memberi mereka kesembuhan dari sakit misalnya, maupun dari pergumulan hidupnya. Namun kesaksian seperti itu sering juga menjadi salah alamat, karena yang diceritakan adalah tentang dirinya, bukan kemuliaan Tuhan. Yang diceritakan adalah kehebatan prestasi dan kemampuannya, bukan tentang Yesus pemberi kuasa dan pemberi keselamatan itu.
kesaksian tentang diri kita cenderung mencuri kemuliaan Tuhan dan kuasanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, latar belakang panggilan Paulus menjadi penginjil yang paling besar sepanjang sejarah sangat menakjubkan. Paulus, pengikut penguasa Roma, sudah menganiaya banyak orang Kristen di Yerusalem. Dia meminta surat tugas dari imam kepala supaya dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus yang ada di sana. Namun mendekati kota Damsyik, roh Tuhan menjamah Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus. Dia rebah ke tanah dan tidak bisa melihat. Selama 3 hari dia tidak bisa melihat dan dituntun untuk menemui Ananias di Damsyik. Setelah Paulus bertobat, menerima Tuhan Yesus, dia berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk memberitakan Injil. Ke Makedonia, Antioquia, Galatia, Efesus, Kolose, Filipi, Tesalonika, dan ke Korintus. Inti pemberitaan Paulus adalah bagaimana dia ditangkap roh Tuhan menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan kasih karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia berdosa melalui penebusan Yesus di kayu salib. Yesus telah mati disalibkan, menggantikan kita orang-orang berdosa, sehingga utang kita menjalani hukuman maut sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati, yang berarti maut telah dikalahkan. Dan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita umat tebusannya. Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi dunia dan membawa orang-orang percaya naik ke surga. Setiap orang percaya terpanggil untuk ikut memberitakan Injil. Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk memberitakan Injilnya sampai ke ujung bumi. Untuk itu, marilah kita belajar dari Paulus dengan kerendahan hati. Mari memberitakan Kristus dengan mengagungkan namanya. Dengan kerendahan hati, kita menyaksikan kasih karunia Tuhan yang kita terima. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan di dalam kerendahan hati untuk memberitakan Injil-Mu ke ujung dunia, supaya banyak orang yang menerima Engkau sebagai juru selamatnya dan memuji memuliakan nama-Mu. Bukan diri kami yang kami tonjolkan,
dan kemampuan kami, tetapi nama-Mu-lah yang dipermuliakan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.